Pada 13 Oktober 1917, dunia menyaksikan peristiwa yang hingga kini masih dikenang sebagai salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah Gereja Katolik. Hari itu menandai penampakan terakhir Bunda Maria di Fatima, Portugal, sekaligus saat ribuan orang menyaksikan apa yang dikenal sebagai mukjizat matahari atau hari ketika matahari menari. Peristiwa ini mengguncang keyakinan umum pada masa itu, saat banyak orang mulai meragukan relevansi Tuhan dalam kehidupan modern. Untuk memahami dampak mukjizat ini, penting melihat konteks sejarahnya. Tahun 1917, dunia tengah dilanda Perang Dunia I. Portugal yang awalnya netral, akhirnya bergabung dengan pihak sekutu. Perang membawa penderitaan besar bagi rakyat Portugal. Lebih dari 220.000 warga sipil tewas, ribuan karena kelaparan, dan ribuan lainnya akibat wabah flu Spanyol. Selain itu, beberapa tahun sebelumnya, Republik Portugis pertama berdiri setelah revolusi pada 1910. Konstitusi baru yang disusun saat itu dipengaruhi oleh kelompok Freemason yang berupaya menyingkirkan pengaruh agama dari kehidupan publik. Gereja dan sekolah Katolik disita. Imam dilarang mengenakan jubah di tempat umum, lonceng gereja tidak boleh dibunyikan dan perayaan keagamaan di depan umum dilarang. Antara tahun 1911 hingga 1916, hampir 2.000 imam, biarawan dan biarawati dibunuh oleh kelompok anti-Kristen. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang hidup dalam ketidakpastian dan kehilangan harapan. Bahkan filsuf Jerman Friedrich Nietzsche pada akhir abad 19 menyatakan bahwa Tuhan telah mati. Pandangan ini mencerminkan skeptisisme yang melanda banyak orang di Eropa saat itu. Di tengah latar yang penuh gejolak itu, pada tahun 1917, seorang perempuan yang diyakini sebagai perawan Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala, Lucia dos Santos, berusia 10 tahun, dan sepupunya, Francisco dan Jacinta Marto, masing-masing 9 dan 7 tahun, di sebuah padang di Fatima, Portugal. Bunda Maria menyampaikan pesan penting, agar umat mendaraskan rosario, melakukan pengorbanan demi para pendosa, dan memperingatkan mengenai nasib dunia. Untuk membuktikan kebenaran penampakan itu, Bunda Maria berjanji akan memberikan tanda pada penampakan terakhirnya, sehingga orang-orang percaya pada pesannya. Peristiwa yang terjadi pada 13 Oktober 1917 itu kemudian dikenal sebagai mukjizat matahari. Menurut berbagai kesaksian, sekitar 70.000 orang, baik yang beriman maupun yang skeptis, berkumpul di Padang Fatima untuk menyaksikan mukjizat tersebut. Hujan yang turun sebelumnya berhenti, langit menjadi cerah dan awan menghilang. Tanah yang sebelumnya berlumpur mengering seketika. Sebuah selubung transparan tampak menutupi matahari, memungkinkan orang menatapnya langsung tanpa silau. Matahari kemudian berputar cepat di langit, memancarkan cahaya berwarna-warni ke seluruh padang. Pada satu titik, matahari tampak seolah bergerak mendekati bumi, sebelum akhirnya kembali ke posisinya semula. Peristiwa ini menjadi bantahan langsung terhadap rezim ateistik yang berkuasa saat itu. Bahkan koran pertama yang memberitakan mukjizat tersebut secara besar-besaran di halaman depan adalah O Século, surat kabar anti-Katolik yang berafiliasi Masonik di Lisbon. Bagi masyarakat, mukjizat matahari menjadi tanda pengesahan bahwa ketiga anak gembala memang berkata benar, kata Marco Daniel Duarte, teolog dan direktur Museum Kuil Bunda Maria Fatima. Hingga kini, Fatima tetap menjadi tempat yang mengubah persepsi banyak orang tentang Tuhan. Duarte menegaskan, salah satu pesan utama penampakan itu adalah, meskipun manusia menjauh dari Allah, Allah tetap hadir dalam sejarah manusia dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Peristiwa 13 Oktober 1917 di Fatima tidak hanya menjadi catatan sejarah gereja, tetapi juga menjadi pengingat bagi manusia, bahwa kepercayaan dan harapan dapat muncul di tengah kondisi yang paling sulit sekalipun. Mukjizat matahari tetap dikenang, dan pesan Bunda Maria terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia hingga hari ini.